Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 1207144. Di sini saya akan mempresentasikan UAS analisis regresi linier berganda sekaligus uji asumsi klasik dengan SPSS. Adapun analisis linier berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Jika regresi linier berganda dapat disebut dengan model yang baik jika memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas dan bebas gejala dari asumsi klasik seperti multikulineritas, heteroskedasties, dan autokorelasi. Baiklah, di sini kita akan masuk ke Excel. Saya sudah mempersiapkan data. Ini data saya. Kemudian kita masuk ke SPSS, ke variabel view. Data tersebut kita dan kemudian di label kita masukkan yang row dan kemudian harga sum. Dimensinya tetap diisi scale. Balik ke data view, kita masuk ke Excel, kita copy dari lalu masuk ke SPSS lagi, kita paste sini. Ini gambarannya setelah dipaste ke SPSS. Kita masuk ke analis, ke regression linear, kita pindahkan ke independence row, pindahkan juga kita pindahkan harga saham, kita pindahkan ke dependen. Tekan statistik, deskriptif. Ini untuk memperlihatkan statistik deskriptif. Kemudian kita tekan centang collinearity diagnosis. Gunanya untuk uji multilinearitasnya. Centang Darwin-Watson untuk uji korelasi continue. Kemudian centang normal probability plot dan histogram. Ini untuk uji normalitasnya. Kemudian spreadsheet ke Y. Kemudian zipred ke X. Ini untuk uji scatter plot pada heteroskedasties. Dasar pengambilan keputusan continue, kemudian OK. Sini dasar pengambilan keputusan uji normalitas probability plot. Menurut Imam Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Kemudian kesimpulan uji normalitasnya, model regresi berdistribusi normal. Yang kedua, alternatif dengan uji Kosmograph dan Kosmograph Smirnov.
Berdasarkan kutipan tersebut, yang mana pada variabel tersebut adalah titik tersebut mengikuti diagonal, maka kesimpulannya model regresi berdistribusi normal. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas, toleransi, dan VIP. Menurut Imam Ghazali, ini tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai toleransi kurang dari 0,100 dan nilai VIP lebih dari 10,00. Maka kesimpulan uji multikolinearitas ini tidak ada gejala multikolinearitas. Berdasarkan kutipan tersebut, di sini kita lihat pada tabel koefisien di bagian collinearity statistik. Ini di sini ada hasil dari toleransi dan VIP. Nah, kita lihat nih hasil toleransi X1, X2, dan X3 itu lebih dari 0,100. Maka hasil dari VIP X1, X2, dan X3 kurang dari 10,00. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada gejala multikolinearitas. Kemudian yang ketiga, dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastis. Menurut Imam Ghazali tidak terjadi heteroskedastis jika tidak ada pola yang jelas, seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plot, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kesimpulan uji heteroskedastis tidak ada gejala heteroskedastis. Kemudian yang kedua, alternatif dengan uji Glaser. Berdasarkan kutipan tadi, dilihat dari hasil scatter plot ini bahwa titik tersebut itu acak atau random, tidak membentuk sebuah pola, dan titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka kesimpulannya adalah tidak ada gejala heteroskedastis. Kemudian dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi Darwin-Watson. Menurut Imam Ghazali, tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Darwin-Watson terletak antara 2 sampai dengan 4 Kemudian pembahasan dan kesimpulan uji autokorelasi. Nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Darwin-Watson berdasarkan jumlah variabel bebas, yaitu X1, X2, dan X3, dan banyaknya data per variabel dengan signifikansi 5%. Kemudian Darwin-Watson dan 4 kurang kemudian tidak ada gejala autokorelasi. Berdasarkan kutipan tersebut, tidak ada gejala autokorelasi. Kemudian berdasarkan kutipan tersebut dan dilihat dari hasil Darwin-Watson tidak berada di antara DU dan 4 DU, maka kesimpulannya ada gejala pada autokorelasi. Kemudian yang kelima, dasar pengambilan keputusan uji linier berganda. Berdasarkan nilai signifikasi tabel koefisien, menurut Imam Ghazali, jika nilai sig kurang dari 0,5, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen Y. Kesimpulan uji T parsial
Return on asset X1 tidak berpengaruh terhadap harga saham. Return on equity X2 tidak berpengaruh terhadap harga saham Y, dan price earning ratio X3 berpengaruh terhadap harga saham Y. Berdasarkan kutipan tersebut, ROA dan ROE X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan PERS atau X3 berpengaruh terhadap harga saham. Dasar pengambilan keputusan uji parsial regresi linier berganda berdasarkan nilai hitung dan tabel menurut V. Wiranata Sujarweni. Jika nilai T tabel, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Supaya lebih mudah lagi kita lihat menggunakan kurva. Pada T tabel itu sudah kita ketahui yaitu 2,086. Nah, kita letakkan di positif dan negatif kurva tersebut. Selanjutnya kita masukkan nilai T hitung pada kurva tersebut. Pada X1 dan X2 itu berada di bawah hasil dari T tabel atau tidak berpengaruh, sedangkan pada X3 berada di atas hasil dari T tabel atau dalam artian berpengaruh positif terhadap harga saham. Yang ketujuh, dasar pengambilan keputusan uji F simultan atau regresi linier berganda berdasarkan nilai signifikansinya atau ANOVA. Menurut Imam Ghazali, jika nilai sig kurang dari 0,5 maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh. Imam Ghazali, jika nilai sig kurang dari 0,5 maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Dilihat dari tabel ANOVA bagian sig. Kesimpulan uji F simultan berdasarkan kutipan tersebut, maka return on asset dan return on equity dan price earning ratio secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian yang ke-8, dasar pengambilan keputusan uji F simultan atau regresi linier berganda berdasarkan nilai hitung dan tabel ANOVA. Menurut Wiratna Sujarweni, jika nilai F hitung kurang F tabel, maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Rumus F tabel sama dengan K N dikurang K dan sama dengan 3 24 kurang 3 sama dengan 3 berbanding 3 dibagi 21 sama dengan 3,07. Berdasarkan kutipan tersebut bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, maka disimpulkan bahwa X1, X2, dan X3 secara simultan berpengaruh terhadap harga saham Y. Berapa persen pengaruh yang diberikan oleh variabel X baik secara simultan dan parsial terhadap variabel Y? Itu kita lihat dari kita output summary. Ini ya. Pengaruh yang diberikan oleh X1, X2, dan X3 secara simultan pada parsial adalah nih 1,839 atau 0,738 atau 73,8%. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.